Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas istilah apa itu makna sunnah, hadis, khobar, dan athar. 4 istilah ini perlu diketahui maknanya agar kita bisa membedakan apa yang dimaksud dengan sunnah, apa yang dimaksud dengan hadis, apa yang dimaksud dengan khobar, dan apa yang dimaksud dengan athar. Yang pertama yaitu terkait dengan makna sunnah. Sunnah itu secara bahasa adalah jalan yang dijalani, atau bisa juga bermakna baik, terpuji, atau tidak. Jadi jalan yang dijalani seseorang, baik terpuji atau tidak, itu disebut dengan sunnah. Nah, sedangkan secara istilah, kita akan mengambil dari 3 pendapat ulama. Yang pertama yaitu sunnah menurut ahli hadis, yaitu segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, pengajaran, sifat, perilaku, perjalanan hidup Nabi, baik sebelum diangkat menjadi Nabi atau sesudah diangkat menjadi Nabi. Itu menurut ahli hadis, bahwa segala yang dinukilkan kepada Nabi itu entahkah itu ketika Nabi masih muda sebelum diangkat menjadi Nabi atau setelah diangkat menjadi Nabi, itu adalah sunnah menurut ahli hadis. Sedangkan sunnah menurut ahli usul ini adalah usul fiqh, yaitu orang yang beristinbat, orang yang mengeluarkan hukum fikih, yaitu segala yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan maupun persetujuan yang berkaitan dengan hukum. Nah, kenapa ini harus ada berkaitan dengan hukum? Ya karena para ahli usul ini mengambil sunnah itu adalah yang berkaitan dengan hukum, karena mereka akan menghasilkan sebuah hukum fikih. Sedangkan sunnah menurut ulama fikih sendiri adalah sesuatu yang dilakukan berpahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Itu adalah makna sunnah secara istilah menurut 3 ulama tersebut. Kemudian bagaimana dengan hadis? Hadis itu secara bahasa itu bermakna jadid atau lawan dari qadim, artinya itu baru, atau qorib yang belum lama terjadi, khobar, warta, atau berita. Jadi hadis itu memiliki makna sesuatu yang baru, berbeda dengan qadim. Al-Quran itu sifatnya qadim itu, sedangkan hadis itu bersifatnya baru, ya karena hadis itu baru muncul ketika Nabi Muhammad SAW ada. Nah, kemudian secara istilah kita mengambil 2 pendapat ulama, yaitu menurut ahli hadis dan ahli usul. Ahli hadis mengatakan bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, dan keadaan Nabi. Kemudian ahli usul sama seperti tadi, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi yang berkaitan dengan hukum. Nah, bedanya ahli hadis dan ahli usul adalah ahli hadis tidak memandang bahwa hadis itu harus berkaitan dengan hukum, tetapi ahli usul menganggap bahwa hadis itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Nah, dan ini juga yang membedakan apa itu sunnah dan hadis. Jika sunnah tadi adalah segala yang dinukilkan kepada Nabi, misalnya menurut ahli hadis, ya, segala yang dinukilkan kepada Nabi, baik sebelum diangkat menjadi Nabi atau setelah diangkat menjadi Nabi. Sedangkan secara hadis ini, sunnah itu yang dinukilkan kepada Nabi sepanjang hidupnya, baik sebelum menjadi Nabi atau setelah menjadi Nabi. Sedangkan hadis ini yang disandarkan kepada Nabi setelah beliau diangkat menjadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada khobar. Khobar itu artinya berita, berita yang disampaikan dari seorang kepada seorang yang lain. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Saya setuju dengan definisi ini, walaupun ada definisi lain mengatakan bahwa khobar itu ya segala sesuatu disandarkan kepada Nabi, sahabat, dan tabi'in. Nah, tetapi khobar itu biasanya dia lebih umum daripada hadis. Jika hadis itu hanya terkait Nabi, maka khobar itu juga terkait dengan para sahabat.
Ada lagi yang disebut dengan asar. Asar itu artinya bekas sesuatu atau sisa sesuatu. Sedangkan secara istilah itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sahabat, tabi'in, dan lainnya. Nah, jadi asar ini dia lebih umum daripada khobar tadi. Khobar itu lebih umum daripada hadis, dan asar ini lebih umum daripada khobar dan hadis. Karena asar ini juga memasukkan pendapat dari tabi'in, ya, dan juga ulama-ulama salaf itu disebut dengan asar. Nah, sedangkan khobar tadi disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Kemudian hadis itu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari keempat istilah ini, apa yang bisa kita ambil? Pesannya adalah bahwa setiap ilmu itu memiliki istilah-istilahnya sendiri. Boleh jadi antar ilmu memiliki istilah yang sama, namun pasti memiliki maksud yang berbeda. Kesalahan sering terjadi saat seseorang menyamakan makna istilah tersebut sehingga timbul kerancuan. Misalnya, sunnah dalam ilmu hadis memiliki perbedaan dengan sunnah yang dimaksud dalam ilmu fikih. Karena kita bisa lihat di awal tadi, sunnah di dalam ilmu hadis itu adalah segala sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi, baik itu sepanjang hidup Nabi, baik itu sebelum diangkat menjadi Nabi atau setelah diangkat menjadi Nabi. Sedangkan dalam ilmu fikih, sunnah itu adalah ketika kita melakukan sesuatu maka kita akan mendapat pahala, ketika ditinggalkan maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, ini definisi penting, saya kira definisi dasar di dalam ilmu hadis yang perlu kita pahami secara baik dan benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.